sekarang kita akan cari tumbuhan monokotil. Contoh yang tumbuhan monokotil ya. Yuk kita Terus. cari sama-sama. Nah, Bu Dea, di sini ada pohon pisang nih. Termasuk apa ya pohon pisang itu? Nah, di sini kita menemukan pohon pisang. Pohon pisangnya ada 2. Pohon pisang itu termasuk salah satu contoh tumbuhan monokotil. Kenapa? Monokotil, ciri-ciri tumbuhan monokotil itu adalah batangnya berair. Kita lihat, pohon pisang itu batangnya berair ketika kita, Ada airnya ya, Bu Dea, ya? kita sobek kayak gini. Oh, airnya. Dia mengandung air, kemudian dia berbuku-buku atau berlapis-lapis. Jadi ini batangnya kalau kita sobek dia masih ada batang lagi di dalamnya, bisa kita sobek lagi. Kemudian selain itu ciri-cirinya adalah dia memiliki pelepah. Jadi semua tumbuhan yang memiliki pelepah adalah ciri tumbuhan monokotil. Ini dinamakan pelepah. Pelepah itu yang kayak gini nih. Nah, ini tuh namanya pelepah. Kemudian dia memiliki tanaman monokotil memiliki akar serabut. Akar serabut. Begitu. Di sebelah sini juga ada, Bu Dea. Mana? Seperti sendiri. Oh ya, Ini juga sama ya. Ini juga termasuk tanaman monokotil karena dia juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti pohon pisang. Begitu. Nah, itu Terus? tadi contoh dari dikotil dan monokotil. Sekarang kita mencari contoh lain. Apa, Bu Dea? Dikotil. jambu. Ada lagi di sini contoh tumbuhan dikotil. Yuk, ikut kami yuk. Let's go. Let's go. Nah, ini Bu Dea, ada tumbuhan jambu ternyata di sini. Nah, di sini juga Termasuk ada dikotil atau tumbuhan monokotil jambu. ya? Jadi, tumbuhan jambu itu termasuk tumbuhan yang dikotil. Mengapa dikotil? Karena batangnya itu berkayu atau keras. Sama kayak tadi yang pohon trembesi itu ya. Sama. Pohon jambu dan pohon trembesi sama, mereka termasuk jenis tumbuhan dikotil karena berbatang kayu atau keras, kemudian dia juga berakar tunggang, begitu Bu Aini. Oh iya Bu Dea, tadi saya melihat katak mati di kolam itu. Apa Iya, ya kita kira-kira yang menyebabkan katak itu mati? Oh, ada katak mati. Ya, yuk kita lihat. Nah, di sini tadi Bu Dea saya melihat ada katak mati. Mana ya? Iya itu tuh. Kelihatan ya Bu Dea? Kelihatan. Kenapa ya kira-kira ya? katak itu bisa mati? Apa karena? Karena di apakah sini ada- ekosistem yang tercemar? Apa bagaimana ya Bu Dea? Mungkin air di sini sudah tercemari oleh zat-zat kimia atau zat-zat yang kita nggak tahu ada apa sih di dalam air ini sehingga katak itu bisa mati. Nanti kita ambil sampel kan, kita ambil airnya. sampel air ini, terus kita uji lab. Uji lab. Ya, capek, aku mau duduk dulu. Aduh, hari ini kita udah jalan-jalan. Kita sudah keliling di hutan Muter-muter. kota. Iya, muter-muter hutan kota Polowijen ini. Seru banget ya Bu Dea. Seru banget, kita sehari ini belajar ekosistem. Kemudian tadi ada komponen-komponen, abiotik, biotik, lalu terus ke rantai makanan, ada jenis-jenis tumbuhan juga di jenis sini. tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, Bu ini demi menjaga kelangsungan ekosistem itu apa yang harus kita lakukan supaya tadi kan ada katak mati Ya, itu saya tuh juga melihat di kolam ada katak mati, kasihan loh Bu Dea. kasihan kan, Oh. makanya kita harus menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita teman-teman supaya hewan-hewan dan Ada tumbuhan di yang ada di sekitar ekosistem sini. itu nggak mati. Gimana sih caranya Bu ini biar ekosistem itu tetap terjaga kelestariannya? Cara menjaga ekosistem dari kita nih harus membuang sampah Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan Bu Dea. Biar Lalu, apa? Biar bersih dong lingkungan kita, ekosistem kita terjaga. Nah kan ada tuh yang penyu, Mbak ini pernah lihat nggak penyu yang cangkangnya itu kemasukan plastik gitu loh. Sampah ya, kemasukan plastik Sampah itu ya. sama plastik. Jadi dia kelilit sama sampah plastik. Kasihan sekali. Kan kasihan penyunya. Jadinya tuh cangkangnya itu bentuknya nggak bulat gitu. Dia bentuknya agak Ngikuti bentuk plastik itu. jadi kayak di tengahnya kayak
penyot gitu loh. Itu kan kasihan Iya, banget. Jadi kasihan teman-teman juga harus hati-hati dalam penggunaan sampah plastik. Mending dikurangi deh menggunakan plastik. Apalagi juga pernah ada tuh Heeh. hewan juga di air tertelan juga kan plastik Oh itu. iya, anjing laut atau singa laut kalau nggak salah itu dia pernah makan sama plastik di laut. Karena plastik itu mengurainya lama banget. Lama sekali. Jadi lebih baik kita mengurangi penggunaan plastik di kehidupan kita sehari-hari. Agar kita menjaga juga nih ekosistem yang ada di lingkungan kita biar tetap lestari. Ya benar Oke, sekali. selain Bu itu Dea. apalagi Bu Aini? Polusi udara nih. Bu Oh, Dea. polusi udara dari kendaraan Dari kendaraan bermotor. kendaraan apapun pokoknya yang mengeluarkan polusi itu tidak baik. Nah, biar kita itu tidak menambah polusi, jadi lebih baik kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi lebih baik kita menggunakan kendaraan umum ya nggak sih? Iya. Kita juga mengurangi kemacetan. Atau kalau deket nih ya, kalau kita merasa deket, dekat jalan nah, aja deh. Jadi kalau misalnya teman-teman di atau rumah, naik sepeda. dari sekolah ke rumahnya kalau dekat, mending jalan kaki lebih sehat atau naik sepeda. Olahraga jadinya. Naik sepeda juga lebih sehat gitu. Selain itu apalagi Bu Aini? Ya. Nah tadi kita menemukan kata mati ya Bu Dia di kolam. Ya, jadi kita sudah menemukan katak mati. Kita akan meneliti kira-kira kataknya itu mati kenapa ya. Iya. Tapi airnya tadi sudah diambil kok. Kita sudah mengambil sampel air, nanti kita teliti ujinya dengan mikroskop. Kita akan mengetahui bakteri apa aja yang terkandung di dalam air kolam yang tadi itu. Kemudian selain itu, tadi kan kita belajar monokotil dan dikotil. Tapi hanya bentuk fisiknya aja nih. Kita nanti akan mengetahui sel-sel yang ada di tumbuhan dikotil dan monokotil. Pengamatannya juga menggunakan mikroskop nih Bu Aini. Gitu ya, Jadi Bu Dea. jangan kemana-mana, tetap di sini. Karena setelah ini kita akan melakukan Penelitian tentang air dan tumbuhan Tumbuhan. dikotil dan monokotil. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Ada Ada Kelas Kelas di di ATV.